Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul Out of the Furnace. Out of Furnace adalah drama thriller film yang disutradarai oleh seorang sutradara, produser, screenwriter, dan juga aktor, yaitu Scott Cooper. Film ini menceritakan kisah mengenai seorang pekerja di pabrik baja bernama Russell Baze dan adiknya Rodney Baze yang berusaha mengatasi kesulitan hidup mereka bersama. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tapi berbagai kejadian mengubah kehidupan mereka. Rodney terlilit hutang piutang dengan John Petty dan juga harus menjalani wajib militer yang akhirnya mempengaruhi emosionalnya. Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian jangan lupa siapkan kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk intro. Cerita diawali di sebuah tempat penayangan film layar lebar. Terdapat sepasang kekasih yang sedang menyaksikan film di sana. Pria ini bernama Harlan yang diperankan oleh Woody Harrelson. Harlan yang sedang dalam kondisi mabuk tidak terima ditertawakan oleh pacarnya. Dia lalu mengambil sosis yang masih utuh dan memaksa pacarnya memakan sosis tersebut. Kemudian seorang lelaki yang mendengarnya dari mobil lain datang dan memperingatkan Harlan. Di sini Harlan makin terpancing emosinya lalu keluar dan memukuli pria itu. Dan inilah film Out of Furnace. Menyelesaikan pekerjaannya di sebuah pabrik logam, inilah pemeran utama film ini bernama Russell Baze. Dia diperankan oleh Christian Bale yang kita kenal laganya dalam film Batman. Dalam perjalanan pulang, Russell melihat mobil adiknya terparkir di sebuah tempat taruhan pacuan kuda. Adiknya itu bernama Rodney Baze. Rupanya dia sedang mencoba ikut taruhan, padahal kakaknya sendiri tahu dia tidak mempunyai uang. Dan nyatanya uang yang dia gunakan hasil pinjaman dari seorang rentenir bernama John. Pinjaman tersebut senilai $1.500. Russell kecewa padanya, namun karena menyayangi adik satu-satunya, Russell tidak marah. Adegan berlanjut kepada Russell yang baru saja melakukan adegan celepot bersama pacarnya yang bernama Lena. Russell kemudian mengunjungi ayahnya yang terbaring sakit ditemani pamannya. Terungkap, adiknya adalah seorang militer di Angkatan Darat Amerika Serikat. Kemudian mengunjungi sebuah bar sekaligus tempat di mana rentenir John berada. Saat masuk ke ruangan John, Russell bertemu Harlan yang sedang mengancam John. Ini juga menjadi pertemuan pertama Russell dan Harlan. Tujuan Russell ke sini untuk membayar sebagian hutang adiknya tanpa sepengetahuannya. Namun naas, dalam perjalanan pulang, Russell menabrak mobil yang mendadak mundur. Mobil tersebut dikemudikan seorang ibu yang membawa anaknya dan mereka tewas. Karena kejadian tersebut, Russell lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dia harus siap menjalani hari-harinya di dalam penjara. Dan juga adiknya selalu datang mengunjunginya. Terlebih ayah mereka berdua sedang dalam kondisi sakit yang cukup parah. Dia sangat merindukan Russell. Berbeda dengan pacarnya yang bernama Lena, dia tidak mau mengunjunginya dikarenakan sangat membenci penjara. Russell bahkan dihajar beberapa napi di sana. Tak lama setelah itu, kabar duka dari adiknya tentang kematian ayahnya membuat Russell bersedih. Hingga akhirnya Russell pun dibebaskan. Dan ternyata di luar sana adiknya sudah menjemput dan menyambutnya. Russell terlebih dahulu mendatangi makam ayah dan ibunya. Dan terungkap pacarnya yang bernama Lena sekarang bersama seorang polisi bernama Wesley. Kembali ke Rodney, rupanya dia sedang melakukan pertarungan. Kita lihat guys aksi pertarungannya.
Dia sempat kalah, namun karena dia dihina tentang ibunya, Rodney membalas dan berhasil menumbangkan lawannya. Selesai pertarungan, Rodney malah dimarahi oleh si John. Dikarenakan John memegang taruhan atas kekalahannya Rodney. Namun dalam pertarungan tersebut, Rodney malah baper dan malah memenangkan pertarungan itu. Untuk membayar utangnya itu, Rodney meminta kepada John untuk ikut dalam pertarungan di Ramapos, Jersey. Namun John menolaknya. Russell yang menunggunya pulang melihat dia telah babak belur. Dan Russell lalu kembali ke pekerjaannya di sebuah pabrik logam. Kembali ke rumahnya, Russell mendapati perban bekas tangan adiknya. Lalu Russell meminta adiknya menunjukkan tangannya yang bekas luka pertarungan. Di sini Rodney langsung emosi ketika diminta untuk sama-sama bekerja di pabrik logam. Dia bersikeras tidak mau, apalagi kenyataan bahwa di militer pun dia sangat tersiksa karena setiap hari hanya menyaksikan mayat yang bergelimpangan. Mendatangi John, Rodney sangat memaksa untuk meminta bertarung di Ramapos meskipun resiko kematian mengintai mereka. Dan rupanya penjahat Harlan yang mengatur pertarungan di sana. Kembali ke Russell yang mencoba memperbaiki kembali hubungannya dengan Lena. Namun Lena tidak bisa kembali kepadanya, terlebih dia sedang hamil dari anak Wesley, seorang polisi. Gila, gak kebayang jadi seorang Russell udah mah di penjara karena sebuah kecelakaan. Terus di dalam penjara pacarnya belum pernah mengunjunginya. Tapi ketika dia sudah bebas, pacarnya malah sudah hamil sama yang baru. Anjim. Russell pun dengan terpaksa harus mengikhlaskannya. Dia lalu mendatangi tempat kejadian di mana kecelakaan itu terjadi. Setibanya di sana, dia hanya menyimpan sebuah karangan bunga dan merenunginya. Setelah itu, Russell lalu pergi berburu bersama pamannya. Sedangkan Rodney, adiknya bersama John menuju Ramapos. Rodney akhirnya bertemu dengan Harlan, seorang penjahat yang temperamental, yang juga mengatur pertarungan untuknya. Dan di tempat berburu rusa, Russell yang sudah mendapat posisi dan target yang pas, namun dia membatalkan tembakannya. Entah apa yang ada di pikirannya, namun untuk mengerti itu semua, kita lanjut. Kembali ke Rodney yang sedang melakukan pertarungan. Kita lihat guys, aksi pertarungannya. Rodney sebetulnya bisa saja menang, namun dalam pertarungan ini dia harus kalah untuk mendapatkan uangnya. Akhirnya Rodney dihajar habis-habisan oleh lawannya. Di balik pertarungan Rodney ada sebuah perjanjian antara John beserta Harlan. Perjanjian itu ketika Rodney kalah, maka hutang John kepada Harlan dianggap lunas. Namun rupanya Harlan yang licik tidak menerima semua ini. Dalam perjalanan pulang, John bersama Rodney dicegat oleh pasukan dari Harlan. Kemudian Harlan menghampiri John dan langsung saja tanpa basa-basi dia menembak kepalanya. Dan Rodney digusur keluar oleh anak buah dari Harlan. Kembali ke Russell yang mendapati surat yang dibuat adiknya tentang perubahan sikapnya yang tidak bisa ia jelaskan, dan ia hanya meminta maaf kepada kakaknya itu. Dan juga ia berjanji ketika kembali besok dia akan memperbaiki semua ini. Namun semua terlambat. Rodney ditembak kepalanya oleh Harlan. Tak lama setelah itu, Wesley mendatangi Russell untuk mengabarkan tentang kematian John dari bukti HP yang dimiliki anak buah John. Namun mereka belum bisa menemukan keberadaan Rodney. Terlebih keterbatasan polisi karena perbedaan wilayah. Russell lalu mencari informasi tentang Harlan di kantornya John. Setelah itu kemudian Russell lalu mendatangi wilayah di mana Harlan berada. Dia menyamar untuk membeli narkoba dari anak buahnya Harlan. Russell lalu dibawa ke markasnya Harlan dan Russell tidak mengenali wajah Harlan padahal dia berada di rumah tersebut.
Malam itu, Rachel gagal menemukan adiknya. Dan keesokan harinya, polisi mengabarkan adiknya yang sudah tewas ditemukan terkubur. Lalu polisi menggerebek markasnya Harlan namun tidak menemukannya. Rachel lalu mencari ide untuk menembak Harlan. Dia menelepon Harlan dan memberitahu kepadanya bahwa dia mengambil alih rekening John. Harlan pun terjebak dan datang ke bar. Rachel yang sudah menunggunya terlebih dulu mematikan mobilnya setelah dia masuk ke bar tersebut. Dan setelah menembak pelayan, Harlan melarikan diri dan Rachel mengejarnya. Hingga sampai di sebuah pabrik tua, Rachel mendapatkannya dan dia menembak kakinya. Setelah itu, Rachel pun menyuruhnya berdiri dan pergi menjauh dari tempat ini. Dan ketika Harlan berjalan cingket dan menjauh, Rachel pun menembaknya tepat di bagian perutnya. Mampus! Tapi si Harlan masih bisa bertahan hidup. Dia pun melanjutkan perjalanannya lagi untuk pergi menjauh. Di samping itu, Wesley datang dan mencegah Rachel untuk tidak membunuhnya dan mencoba untuk menjelaskan itu semua. Dan untungnya Rachel tidak mendengarkan Wesley. Dan inilah yang terjadi. Mampus anjing itu mah. Mantap. Di akhir cerita diperlihatkan Rachel yang sedang duduk di sebuah kursi, depannya meja, dan dia menundukkan kepala sambil merenungkan kisah hidupnya. Dan hingga akhirnya film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Out of the Furnace ini? Menurut saya, film ini sangat begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mengenai berbagai persoalan hidup yang juga kita hadapi dan menyita perhatian kita selama ini. Ada begitu banyak pelajaran hidup dan nilai positif yang kita bisa dapatkan dalam film ini. Bagaimana kita bisa menerima takdir dengan sabar, bagaimana kita bisa memberi pengaruh positif bagi orang lain, bagaimana kita bisa mengatasi berbagai cobaan hidup, dan bagaimana kita rela berkorban demi orang-orang yang kita cintai. Memang benar, film ini tidak menjual mimpi, tapi menghadirkan problematika hidup dan bagaimana rumitnya kita memilih untuk mengarungi hidup secara apa adanya dan tidak berlebihan. Kalau saya sih untuk masalah hidup hanya butuh kopai dan woodbray kayak gini nih. Aduh. Madep, udah hilang semua masalah, udah. Kan saya juga sebelumnya sudah pernah bilang, minum itu kopi bukan alkohol. Karena alkohol hanya membuat kalian berhalusinasi. Tapi dari kopi bisa menciptakan sebuah solusi. Makanya terkadang hidup itu butuh kopi. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Out of the Furnace ini. Seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.